Halo semuanya, balik lagi sama gue Adi. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu metode sistem pendukung keputusan yang bernama GRA atau Gray Relational Analysis. Metode ini merupakan bagian dari Gray System Theory yang biasanya digunakan untuk menganalisis hubungan atau tingkat pengaruh antar faktor dalam sistem yang memiliki ketidakpastian data. Untuk tahapan umum yang ada di metode ini, itu ada menentukan data referensi atau data ideal dan menentukan data pembanding, terus melakukan normalisasi data, dan kita akan menghitung selisih absolut antara data referensi dan pembanding. Terus kita akan menghitung koefisien relasional abu-abu atau Gray Relational Coefficient, dan di langkah terakhir kita akan menghitung Gray Relational Grade. Metode ini biasanya sering digunakan karena fleksibel, sederhana, dan ya seperti itu, fleksibel dan sederhana. Dan kurang lebih seperti itu untuk pengertian singkat metode GRA ini atau Gray Relational Analysis. Untuk kasus yang akan digunakan di video ini kasusnya untuk pemilihan karyawan terbaik untuk promosi jabatan. Dan sebelum masuk ke perhitungan metodenya, file yang digunakan di video kali ini, yang ini nih, kalian bisa mendownloadnya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Dan kayaknya kita langsung aja. Di sini kita udah punya data awal yang seperti ini. Data awal ini punya 4 kriteria dan 5 alternatif. Ini untuk datanya, ini data dummy ya. Terus kita punya kriteria yang ini nih. Kriteria ini akan digunakan sebagai aspek untuk mengevaluasi alternatif. Alternatif yang ini nih. Jadi nanti semua alternatif ini akan dievaluasi oleh kriteria yang di sini. Terus untuk kriterianya kita kasih kode dari C1 sampai C4. Ini biar nanti penulisannya nggak terlalu panjang ya. Terus di sini ada atribut dari kriterianya. Atribut di sini ada 2 jenis, itu benefit sama cost. Untuk kriteria benefit itu artinya semakin tinggi nilainya maka akan semakin bagus, sedangkan untuk kriteria yang cost semakin rendah nilainya maka akan semakin bagus. Kurang lebih seperti itu untuk kriteria. Di tabel selanjutnya kita punya alternatif. Alternatif ini merupakan pilihan yang akan dibandingkannya ya. Jadi ya alternatif ini pilihannya. Untuk setiap alternatif kita kasih kode juga dari A1 sampai A5. Dan di tabel selanjutnya kita punya tabel bobot. Tabel bobot ini akan merepresentasikan tingkat kepentingan relatif dari setiap kriterianya. Ini bobot awalnya, bobot aslinya. Di sini kita melakukan normalisasi bobot agar jumlahnya 1. Untuk menormalisasinya kita tinggal kayak gini aja nih, bobot dibagi jumlah, berarti sum ya, jumlah dari semua bobotnya, kayak gitu. Tinggal kontrol D aja, nanti hasilnya akan muncul. Bobot yang sudah dinormalisasi ini kalau kita jumlahkan maka hasilnya akan 1. Kurang lebih seperti itu untuk bobot. Setelah kita punya 4 tabel ini nih, yaitu tabel data, kriteria, alternatif, dan bobot, langkah pertama yang akan kita lakukan itu menentukan matriks keputusannya atau membuat matriksnya ya. Jadi kita tinggal kayak gini aja nih. Kalian bisa copy paste aja dari tabel data ini, atau kalian bisa kayak gini juga.
setelah kita punya matriks keputusannya, di sini kita akan mencari nilai yang ini nih, nilai referensi idealnya. Untuk mencari nilai referensi ideal, kita di sini butuh atribut nih. Jadi kita transpose aja atributnya kayak gitu. Setelah kita punya atribut, kita akan mencari nilai referensi idealnya. Kalian bisa pakai function if. Di sini kita akan mengecek atributnya ya. Jadi kita akan mengecek yang ini nih. Kalau atributnya sama dengan benefit, kita akan mencari nilai maksimum dari kriteria ini. Berarti kita pakai max ya. Kalau dia false berarti bukan benefit ya. Kita akan mencari nilai minimum dari kriteria ini. Dan kayak gitu nanti hasilnya akan muncul ya. Ini kita harus ada yang diabsolutin enggak ya? Enggak deh kayaknya. Kita tinggal Ctrl R aja. Nanti hasil ini akan menjadi matriks, bukan matriks ya. Hasil ini akan menjadi referensi idealnya. Dan setelah kita punya matriks keputusan dan referensi idealnya, di langkah selanjutnya kita akan menormalisasi matriks keputusannya. Untuk menormalisasi matriks keputusan, di sini ada dua kondisi. Kalau atribut dari kriteria satu ini bernilai benefit, kita akan menggunakan rumus yang ini nih, yang di atas. Kalau dia cost, kita akan menggunakan rumus yang ini, yang di bawahnya. Jadi karena ada dua kondisi, kita pakai function if lagi aja ya. Kita panggil functionnya. Kita akan ngecek atributnya lagi nih. Kalau atributnya sama dengan benefit, kita akan menormalisasinya menggunakan rumus yang ini. Jadi ini tinggal kayak gini aja nih. Kayak gini. Di sini kita akan menghitung X di baris ke I kolom ke J, atau ini AC ya, dikurangi dengan nilai minimum dari kriterianya. Karena kita di sini di kriteria 1, berarti kita akan mencari nilai minimum dari kriteria ke 1 ya. Jadi kita tinggal kayak gini aja nih. X berarti yang ini dikurangi nilai minimum dari kriteria 1 yang ini. Kita buat absolute untuk barisnya, tinggal pencet F4 2 kali. Untuk yang atribut juga harus absolute ya, F4 2 kali. Terus di sini yang bawahnya ya, max dikurangi min. Jadi kita tinggal kayak gini aja, max dari kriteria 1, kita absolutin barisnya, dikurangi min dari kriteria 1 juga, kita absolutin juga barisnya kayak gitu. Ini untuk apa nih? Ini untuk yang benefit. Kalau dia cost, kita akan menggunakan rumus yang di bawahnya yang ini. Berarti kayak gini nih, max dari kolom pertama atau kriteria pertama yang ini, kita absolutin, dikurangi nilai X nya dibagi dengan nilai max sama minimum ini ya. Karena ini sama, kita copy paste aja.
kayak gitu. Ini error nih, kenapa ya? Ini satu kita kebawahin dulu biar nggak pusing. Oh, ini kurang tanda kurungnya satu ya. Ini harusnya udah benar sih. Kayak gini. Ini kelebihan satu nih. Harusnya benar ya kayak gini. Nanti nilainya akan muncul. Karena kita udah mengabsolutkan nilai-nilai yang ininya ya, yang atribut sama min maxnya, kita bisa Ctrl D untuk fill down dan Ctrl R untuk fill right. Dan setelah kita menormalisasi matriks keputusannya, kita akan mencari nilai referensi idealnya. Sama kayak yang ini ya, kita copy paste aja nih, harusnya bisa kayak gitu. Ctrl R, dan ini benar ya, ini maksimalnya 1, ini 1, ini juga 1, yang ini minimum karena cost, ini 0, berarti udah benar ya, sehingga didapatkan referensi ideal yang seperti ini. Setelah kita menormalisasi matriks keputusannya, di langkah selanjutnya kita akan menghitung selisih absolutnya. Ini untuk rumusnya nih, X0 ini yang ini ya, yang referensi ideal. Berarti kita tinggal kayak gini aja, pakai function absolute ABS. Terus ini tuh referensi ideal, berarti yang ini karena kita di kriteria pertama, dikurangi X AC. Yang ini tuh berarti X yang dinormalisasi tadi ya, berarti yang ini nih. Ini harusnya udah benar kayak gini. Kita harus mengabsolutkan nilai dari referensi idealnya. Kita absolutin barisnya aja, F4 2 kali kayak gitu. Karena kita udah mengabsolutkannya, kita tinggal Ctrl D aja untuk fill down dan Ctrl R untuk fill right, sehingga hasilnya kayak gini ya. Sehingga di sini kita cari lagi deh. Ini nggak tahu ya, masih butuh referensi ideal atau enggak, tapi kita cari aja nggak apa-apa. Kita bisa copy paste lagi nih, ini ke sini ya, terus kita copy rumusnya, formulanya kayak gitu. Ini kenapa ya toh? Oh, kita nggak punya ininya ya, jadi ini kita ganti aja pakai yang ini, sama aja kok kayak gitu. Ctrl R dan udah ya, muncul hasilnya. Kurang lebih seperti itu untuk menghitung nilai selisih absolut. Di langkah selanjutnya kita akan menghitung Gray Relational Coefficient. Ini rumusnya. Untuk delta minimum ini berarti 0 ya, karena yang minimum dari referensi ideal ini ya 0 ya. Terus untuk delta maksimal atau maksimum ini 1, karena ya nilai maksimum dari sini 1 ya. Kita gini deh, kita cari nilai min dari referensi idealnya kayak gitu. Di sini kita cari max untuk referensi maksimumnya, delta maksimum maksudnya ya. Seperti itu untuk mencari delta min dan delta max. Di sini ini merupakan koefisien pembeda. Koefisien pembeda ini nilai defaultnya 0,5 ya. Jadi harusnya ini bisa diganti dari 0,1 sampai 0,9. Cuma di video kali ini kita pakai yang defaultnya aja, yang 0,5. Jadi ini ya udah 0,5 ya.
Setelah kita punya delta min dan delta max serta koefisien pembedanya kita udah punya nih, kita akan menghitung Gray relational coefficient pakai rumus yang ini ya. Ini katanya delta min, berarti yang ini kita pakai kurung buka dulu ya. Delta min kita absolutin ditambah ini tuh apa sih namanya, koefisien pembeda, berarti yang 0,5 ini ya kita absolutin juga dikali delta max, berarti yang satu ini ya kita absolutin juga, terus dibagi sama delta di baris I kolom ke J, berarti yang ini ya kita pakai kurung buka dulu ditambah koefisien pembeda lagi ditambah ini berarti 0,5 kita absolutin dikali delta max, berarti yang satu ini ya kita absolutin juga. Harusnya udah kayak gini aja rumusnya, karena kita udah mengabsolutkan nilainya. Kita tinggal Ctrl D aja untuk fill down dan Ctrl R untuk fill right. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mencari nilai Gray relational coefficient. Di langkah selanjutnya kita akan menghitung Gray relational grade. Yang ini ya, ini rumusnya nih. Ini ada dua rumus. Kalau kalian nggak punya bobot atau nggak pakai bobot, kalian pakai rumus yang pertama ini. Ini 1 dibagi N. N itu kriteria ya, jumlah kriteria. Jadi karena di sini kita punya 4 kriteria, ini sama kayak 1 dibagi 4 dikalikan dengan jumlah dari ini barisnya. Yang ini, sorry. Tapi karena kita punya bobotnya, kita akan memakai rumus yang di bawahnya ya. Jadi kita tinggal kayak gini aja nih katanya, jumlah dari bobot dikali Gray relational coefficient. Jadi kita butuh bobot nih, kita simpan di sini aja ya bobotnya. Kita transpose dari bobot mana nih, yang ini. Kita udah punya bobotnya, kita tinggal mengalikannya aja nih. Bobot dikali ini, bobot dikali ini, bobot dikali ini. Begitupun untuk alternatif lainnya ya. Karena kita nggak mau bikin tabel lagi, biar keren aja lah ya. Biar nggak usah panjang banget nih videonya, kita bisa pakai function sum product. Biar kita nggak perlu buat tabel lagi ya. Jadi kita panggil sum productnya. Di sini katanya kita tinggal masukin array-nya, array 1 dan array 2. Karena di sini kita mau mengalihkan bobot dan ini ya yang Gray relational coefficient. Jadi kita di sini masukin array bobotnya. Kita blok aja kayak gini. Ini kita buat absolute ya untuk barisnya. Di argumen kedua kita akan mengalihkannya dengan yang Gray ini, Gray relational coefficient. Berarti yang ini ya, karena kita ada di baris 1 nih. Kayak gitu aja dan hasilnya muncul. Karena kita udah mengabsolutkan bobotnya, baris dari bobotnya maksudnya, kita tinggal Ctrl D aja kayak gitu. Mana nih, kok nggak muncul? Ctrl D, nanti hasilnya akan muncul. Dan setelah kita punya nilai relational grade atau Gray relational grade, kita akan merankingnya ya. Kita pakai function rank. Di argumen pertamanya kita masukin value. Di argumen kedua kita masukin range dari data yang mau kita bandingkan.
untuk range-nya kita buat absolute, dan di argumen ketiga kita masukin ordernya ya, karena kita mau mengurutkan data terbesar ke data terkecil, jadi kita pakai yang descending. Untuk descending kita tinggal tulis 0 aja kayak gini, dan udah ya kayak gitu. Kita Ctrl D, maka nanti hasilnya akan muncul. Jadi kesimpulannya, karyawan terbaik yang mendapatkan promosi jabatan itu alternatif berapa deh? A2 ya, ini berarti Bang Baldman ini nih yang terpilih untuk promosi jabatannya. Dan kayaknya udah cukup untuk video kali ini. Kalau menurut kalian ada penjelasan yang kurang jelas, kalian tanyain aja di kolom komentar. Dan thanks buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.